mama yang marah atau ngomel ke Gibran dan bilang teman-teman dengerin dia ini ya, udah nggak percaya. Dia udah mikir Gibran nih apa sih ngapain ke sini? Pasti ini ujung-ujungnya ingin memanfaatkan kita nih, cuma biar elektabilitasnya naik, biar suaranya naik nanti gitu ya. Hari ini lagi rame sekali video Gibran atau wakil presiden Indonesia yang ketika dia datang belusukan atau menemui warga, dia justru diomelin sama emak-emak. Padahal nggak ada yang ngomelin. Perihal Mas Gibran mengajak warga untuk mengambil secara langsung di posko bantuan, mereka menolak. Mungkin pengennya diantar secara langsung. Astagfirullahaladzim. Bacotan anak abah, bacotan anak banteng kayak apa? Nggak tahu, pasti kalian paham ya. Udah caci makian dari ujung selatan sampai ujung utara ya, itu bakalan rame. Tapi uniknya di saat kita mengkritisi si Rano Karno, ya kan, wakil gubernur DKI, kader PDI, banyak yang nggak terima. Masih kurang bersyukur juga, dan dibilang ya Allah, anak TK juga bisa cuma ngat-ngat doang, anak SD juga bisa cuma jalan-jalan doang. Astagfirullahaladzim, coba deh bersihin dulu hati. Nih, hati bersihin dulu. Wah guys, gue yakin banget nih, kalau Gibran yang naik perahu karet, naik helikopter, udah pasti sampai 7 turunan pun itu akan tetap dibahas aja. Bahkan gue yakin banget akan dijadiin meme tuh sama orang-orang, sama pendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan kabar Gibran yang semakin yang kemarin gitu ya dikacangin oleh emak-emak anak wabah ya, dugaannya seperti itu ya kan. Iyalah yang mengatakan males gitu ya, tentu teman-teman masih ingat lah. Nah, ternyata semakin kesini semakin banyak neti yang berspeak up terkait kejadian tersebut teman-teman ya. Rata-rata neti memuji sikap Gibran yang mau langsung becek-becekan dalam meninjau korban banjir, dan menyayangkan sikap emak-emak yang terkesan sangat acuh dan songong macam kayak gitu. Ya iyalah, macam nggak tahu aja ya kan. Iya, anak-anak wabah kan macam kayak gitu. Makanya dihajar banjir tiap tahun ya. Songongnya kagak ketulungan ya. Selain itu ada buzzer kebo yang ikut berkomentar teman-teman ya. Tetapi komentarnya ini dengan cara membuat konten dan isinya menggoreng isu tersebut ya. Dan menganggap bahwa rakyat sudah nggak percaya kepada Gibran ya. Dan nanti dan rakyat merasa nanti hanya akan dimanfaatkan oleh Gibran untuk menaikkan elektabilitasnya. Makanya katanya Gibran diomelin sama warga. Aduh. Gorengan yang nggak bermutu ya. Hanya warga dengan EQ 78 yang percaya dengan bacotan buzzer kebo tersebut. Siapa bang yang EQ-nya 78? Ya RT 16 RW 24 lah. Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Singkat, jelas, padat, ibu-ibu korban banjir balas tolak ajakan Gibran untuk ambil bantuan. Katanya males, kata saya juga apa mas? Mas sudah capek belusukan, kotor-kotoran hanya untuk menyapa warga secara langsung, bahkan membantu warga yang terdampak banjir. Tapi rakyat kita beda mas, perihal Mas Gibran mengajak warga untuk mengambil secara langsung di posko bantuan, mereka menolak. Mungkin pengennya diantar secara langsung, astagfirullahaladzim. Mungkin mereka tidak tahu rezeki itu ada yang datang sendiri, ada yang harus dijemput. Apalagi mereka yang kemarin tidak memilih Mas Gibran. Jangankan bantuan sosial, subsidi pemerintah saja, mereka mengklaim bahwa selama ini tidak pernah menikmati.
Udah yang paling benar Mas Wapres mending ngikutin cara yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta. Memantau rakyatnya dari udara. Jadi ngambil pusing ngeladenin warga-warga model tadi. Lihat dong Mas Pram, contoh pemimpin yang benar-benar bersih. Saking ingin menjaga kebersihannya, mantau banjir saja Mas Pram menggunakan helikopter. Lihat tuh, baju putihnya nggak ada noda sama sekali. Sepertinya di Konoha yang dibutuhkan bukan ganti pemimpin, tapi ganti rakyatnya. Canda-canda bercanda. Anggap saja omongan tadi adalah satir, sarkas. Apa? Nggak ngerti. Nah, betul ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Ame barusan itu sangat tepat sekali. Jadi kenapa nggak satu dua ya warga mama-mama yang ada di Jakarta ini yang nyuekin Gibran? Karena mereka ya rata-rata adalah anak wabah, ya kan? Anak wabah itu tipikalnya pemalas gitu loh. Ya, ini bukan tuduhan loh ya. Ini menurut saya adalah fakta, tapi kalau nggak mau dikatakan fakta ya dugaan aja lah, ya kan? Apa bang dugaannya? Ya, hobinya kan demo. Hobinya demo ya demi nasi bungkus. Malas kerja, ya kan? Mending demo aja ya kan, hadir walaupun berpanas-panasan tapi dapat nasi bungkus lumayan ya kan, bisa makan, ya toh? Iya, jadi mereka ini sebetulnya bukan menolak bantuannya. Bukan menolak bantuan yang diberikan oleh Wapres, tetapi menolak mengambil bantuan di posko. Maunya mereka bantuan itu diantar ke rumahnya masing-masing. Ya iyalah, ya kan? Wakil gubernurnya aja macam raja, ya kan? Iya, minimal warganya ini adalah keturunan sultan semua. Kok disuruh ngambil bantuan di posko? Ya, antarlah. Lanjut. Gue geleng-geleng lah sama 16% sama 24%. Kagak ada bersyukurnya dapat pemimpin bagus. Menurut gue ya, buat gue itu bagus. Kenapa? Kita flashback ke masa lalu. Kita dapat wakil presiden kita yang sekali muncul ke permukaan, lu paham dah, ngasih kebijakan yang ngadi-ngadi. Bener dong. Nah, sekarang menurut gue dapat wakil presiden yang menurut gue dia kerja, dia langsung turun ke lapangan ketika rakyatnya bener-bener kesusahan, bener-bener kena korban bencana alam. Dia turun, terus dia meninjau langsung, masih kurang bersyukur juga, dan dibilang ya Allah, anak TK juga bisa cuma ngat-ngat doang, anak SD juga bisa cuma jalan-jalan doang. Astagfirullahaladzim, coba deh bersihin dulu hati. Nih hati bersihin dulu, hilangin dulu. Maunya pemimpin kayak gimana sih? Aduh, warga 16 sama 24 bener-bener gue pengen berkata kasar takutik dosa, tapi ya udahlah terserah. Buat gua pribadi, pikiran sama hati tolong bersihkan dulu ya, oke? Betul banget bang, tapi Pak Pramono naik helikopter dan Sidul naik perahu karet. Sama pelampung takut tenggelam, malu banget. Salut Mas Wapres, tidak takut kotor lumpur. Bener banget kak. Dan satu lagi, ada Menteri AHY yang terjun langsung lihat rakyatnya. Sekarang buat gue pribadi, gue bangga banget ya sekarang nih ada dua pemimpin pemuda yang bener-bener peduli sama rakyatnya, terjun langsung lihat rakyatnya yang kena kesusahan, kena korban bencana alam. Nggak kayak yang dan satu lagi nih kak, gue sih heran sama warga Jakarta nih ya, mau dikasih calon bener-bener arsitek malah milih mekanik oplet. Ya walau alam lah, balik lagi ke masyarakat Jakarta. Loh, ya emang gak ada bersyukurnya. Mereka itu hanya bersyukur jika junjungan mereka Imam Mahdi itu jadi gubernur dan juga jadi presiden, ya kan? Selama orang lain yang menjadi gubernur atau jadi presiden, mereka mah nggak bersyukur gitu loh. Karena menurut mereka, ya kan, memuja-muja junjungannya itu bagian dari ibadah. Hah? Iya. Padahal udah jelas ya, saat ini yang menjadi gubernur mereka adalah Mas Pram dan Sidul. Coba itu tengok bagaimana cara mereka meninjau korban banjir. Nggak ada. Yang bener, yang satu naik perahu karet, ya kan? Yang satunya lagi naik helikopter. Hanya Mas Wapres yang datang ke lokasi, becek-becekan tanpa pengawalan. Semua warga bisa bersalaman, bisa berfoto, bisa ngobrol, ya kan? Tetap aja disalahin, dicuekin, ya kan? Katanya males, katanya. Coba kalau bantuannya dikirim langsung ke rumahnya. Oh, seneng kali dia, ya kan? Iya, pemalas.
Orang yang suka demo ya mengharapkan nasi bungkus, sepotong lontong dan sebiji pisang itu golongan pemalas. Lanjut. Mama yang marah atau ngomel ke Gibran dan bilang Teman-teman dengerin dia ini ya, udah nggak penyebar percaya hoax ini. Dia udah mikir Gibran nih apa sih ngapain ke sini, pasti ini ujung-ujungnya ingin memanfaatkan kita nih cuma biar elektabilitasnya naik, biar suaranya naik nanti gitu ya. Hari ini lagi rame sekali video Kalau Gibran bikin atau status wakil banyak presiden ketawanya. Indonesia yang ketika dia datang belusukan atau menemui warga, dia justru diomelin sama emak-emak. Padahal nggak ada yang ngomelin. Nggak ada yang ngomelin, Mas. Supaya lebih jelas, silahkan simak dulu video berikut ini. Nah, dipotong tuh. Ngomong males itu nggak ada Gimana? ngomong males. Nggak seperti itu. Ya memang videonya sangat singkat, nggak ada adegan sebelum atau setelahnya seperti Videonya apa. singkat karena sangat dia potong. singkat sekali tapi padat dan jelas. Males. Dan Gibran mukanya melas. Melas banget. Dia coba ngebujuk gitu. Gibran sempat bilang, "Dikasih, Bu." Nggak tahu dikasih apa gitu. Ya mungkin dalam bayangan saya memprediksi Gibran ini bawa sembako gitu ya, bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir di Bekasi. Sudah Tapi mulai emak-emaknya asumsi udah dia. bilang males. Mungkin, banyak mungkin. Dan mukanya Gibran tuh antara melas sama marah gitu ya. Tapi dia nggak bisa Inilah marah. Tuh dia teman-teman ya. bingung. Pembenci seperti ini. Ya nggak Banyak enak lah kalau dia ketawa, marah kan. nggak punya data, ya nggak punya enak bukti. gitu karena orang-orang Videonya sudah juga pakai HP dipotong, semua tuh sudah siap sepotong merekam. sedikit videonya. Video aslinya Yang nggak seharusnya begitu, menjadi Mas. video atau konten yang Dulu dia ini menarik pendukung Pak bahwa Jokowi ya, Gibran menyapa pendukung warga Dayat. menemui korban Sekarang banjir menjadi gitu ya. Ini pembenci malah ada Dayat insiden ini orang. diomelin. Enggak. Ya karena saya kenal sama memprediksi dia sebelum ini. si emak-emak ini bilang males gitu ya. Dia sudah lama Dia ngomel. bacot ini orang. Gibran gitu. Ya bacot. Iya, saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Putri Jenderal, anak jenderal ya, bukan yang baju biru loh ya, bukan baju biru yang kotak-kotak itu, yang bacot itu enggak, itu mah buzzer itu ya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh ibu-ibu yang baju coklat hitam ini. Ini kalau nggak salah nama akunnya anak jenderal ya. Saya sependapat ya apa yang dia sampaikan. Iya, dan saya kalau disuruh mengomentari itu si baju biru kotak-kotak itu, ya maka saya katakan, yang percaya bacotanmu itu hanya kelompok RT 16, RW 24, yang rata-rata IQ-nya 78. Loh, ini saya mengatakan begini, bukan karena saya merasa lebih hebat gitu ya. Anak-anak Jenderal Putri Ternak Mulyono itu lebih tinggi EQ-nya, enggak. Ini saya cuma menanggapi tuduhan, cacian dan makian yang sering mereka sampaikan kepada para pendukung Mulyono yang katanya EQ-nya cuma 78. Kagak kebalik tuh. Aduh, ini mah buzzer yang udah nggak laku ya. Saya heran, ini buzzer masih dipertahankan padahal udah nggak ada efeknya bagi masyarakat ya. Lanjut. Wah guys, gue yakin banget nih kalau Gibran yang naik perahu karet, naik helikopter, udah pasti sampai 7 turunan pun itu akan tetap dibahas aja. Bahkan gue yakin banget akan dijadiin meme tuh sama orang-orang, sama pendukung sebelah. Tapi untungnya enggak, dia langsung turun ke lapangan, ngecek lokasi, pakai sepatu boot kotor-kotoran lah yang itu malah naik helikopter anjir, naik helikopter, terus naik perahu karet, ditarik-tarik sama 10 orang. Ya, gak masalah juga sih, wajar aja guys, wajar. Siapa tahu capek, ya kan? Lagian apa salahnya naik perahu karet? Orang akhirnya kan tinggi banget tuh seleher gue lihat. Terus ada lagi yang naik helikopter, itu mah gak masalah. Kan ada fasilitas negara, sayang kalau gak digunain. Kita itu harus respect, seenggaknya mereka menunjukkan rasa kepeduliannya ya, walaupun ya caranya agak berbeda-beda aja. Iya, betul ya. Jadi kalau seandainya Mas Wapres ini meninjau lokasi banjir pakai perahu karet ya, atau dipikul lah menggunakan tandu macam kaisar di Cina begitu ya, mungkin akan dicaci maki ya, dihina habis-habisan ya, 7 turunan, 7 tanjakan, 7 belokan ke kanan, dan 7 belokan ke kiri. Hah?
Mas Wapres saja datang ke lokasi, ya kan? Itu becek-becekan tanpa pengawalan ketat. Warga siapa saja boleh mendekat, boleh berfoto, boleh berkomunikasi, boleh ngobrol. Masih aja disalahin, dicuekin. Yang katanya pencitraan lah, yang katanya males lah, beginilah, begitulah. Apalagi kalau Mas Wapres meninjau pakai helikopter, coba bayangin. Aduh, habis dah itu. 7 hari 7 malam gak selesai-selesai dihujat. Lanjut. Saya nggak bisa bayangkan ya, kalau umpamanya ya, ini anaknya Bapak Jokowi, Wapres Indonesia, meninjau bencana alam, pakai perahu, pakai pelampung, padahal airnya cuma di bawah dengkul, nggak tahu tuh, bacotan anak abah, bacotan anak banteng kayak apa, nggak tahu, pasti kalian paham ya. Udah caci makian dari ujung selatan sampai ujung utara ya, itu bakalan rame. Tapi uniknya di saat kita mengkritisi si Rano Karno, ya kan, wakil gubernur DKI, kader PDI, banyak yang nggak terima. Mau kalian itu apa ya? Ya gimana ya? Repot jadi Mas Gibran itu ya, bekerja dengan secara prosedur dengan baik ya, loyalitas, berani basah, berani becek, berani kotor, masih diomong ya. Nanti kalau kelakuannya seperti si Rano Karno, lebih parah lagi. Tapi kalau kita mengkritisi sebelah buzzernya nggak terima. Ini antara pemimpinnya sama pemilihnya sama-sama tolol, ya begitulah. Iya. Jadi gubernurnya yang ini katanya Mas Prahen di bagian tengah tadi teman-teman ya. Dan wakil gubernurnya meninjau lokasi banjir dengan cara seperti itu. Sebetulnya kan wajar ketika masyarakat, ketika warga, ketika netizen itu berspeak up gitu ya. Karena memang ya saya secara pribadi juga menilainya sama, itu nggak mencerminkan rasa empati sama sekali gitu loh. Nggak mencerminkan etika yang baik ya. Udah dilanda banjir, pakai perahu karet disuruh narik pula. Beda loh ya, kalau pakai perahu karet dia dayung sendiri ya. Ini lain lagi nih. Misalnya nih si Dul, gua pakai perahu karet aja lah, saya takut nanti digigit sama lintah atau digigit sama biawak atau apa, kayak pakai perahu karet ya. Tapi dia dayung sendiri. Nah ini kan enggak ya kan, dia ditarik gitu loh. Kemudian yang satunya lagi gubernurnya naik helikopter. Begitu dihujat oleh netizen, nggak terima, ya kan? Para warga RT 16, RW 24. Yang lebih parah lagi, buzzer mereka justru menggoreng isu Gibran yang katanya pencitraan, yang katanya dicuekin rakyat, ya, yang katanya itu diomelin emak-emak. Aduh, mereka sibuk mencaci maki ya, menggoreng-goreng isu tentang Gibran. Karena apa? Karena dia tahu gubernur dan wakil gubernurnya sendiri macam kayak gitu ya kan. Jadi untuk mengalihkan isu gitu loh. Lanjut. Baru selesai nonton berita. Mas Gibran tinjau lokasi banjir dengan jalan kaki. Sapa masyarakat. Mau kotor-kotoran. Takut apa mas? Pencitraan. Mending kalau aku saranin naik perahu karet deh. Atau lebih eksklusif lagi naik helikopter. Masa sih Mas Gibran kalah sih sama Wagub DKI sama Gubernur DKI. Kalau aku jadi Mas Gibran, aku naik taksi publik, kayaknya lebih mantap lagi. Ya, kalau menurut saya sih yang bagus naik sajadahnya Aladin ya. Biar keren ya, atau naik pesawat jet lah ya, biar keren. Karena yang pakai helikopter itu kan kelasnya gubernur ya kan. Ya kalau misalnya wakil presiden ya jangan naik helikopter. Bukan kelasnya, minimal naik Sukhoi gitu ya. Jadi langsung wush gitu. Iyalah. Wong langsung meninjau lokasi aja dicaci maki macam kayak gitu ya kan, yang katanya pencitraan, yang katanya hanya
memanfaatkan warga, memanfaatkan tangis warga, musibah warga untuk menaikkan elektoral ya kan, menaikkan popularitas dan elektabilitas ya kan. Kemudian juga digoreng katanya itu diomelin warga. Itu warga mau dikasih bantuan sama Mas Wapres. Kalau nggak mau ya udah. Emang siapa yang rugi ya? Bilang males, terserah kau lah ya kan. Jangan kau katakan nanti ketika kau kelaparan ya, karena nggak ada yang dimakan, karena rumah kau semua tergenang banjir ya, berasmu semuanya basah, nggak bisa dimasak, terus kau kelaparan, nggak ada yang dimakan saat berbuka. Jangan kau menyalahkan pemerintah. Kau sudah diberi bantuan, tapi kau mengatakan males, nggak mau mengambil di posko bantuan. Kau minta bantuan itu langsung diantarkan ke depan pintu rumah kau. Enak aja kau ini. Beginilah ya tipikalnya para anak wabah ya kan. Iyalah, spesialis demo dan pemalasnya Stadium 5. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama komentar ya Mas Ame menyikapi warga yang ketika diminta mengambil bantuan ke posko bantuan ya, menolak dan mengatakan males. Iyalah, ini nih ya, gini nih tipikal anak wabah ya kan. Makanya hobinya demo hanya demi sebungkus nasi nasbung ya, nasi bungkus ya. Iyalah, wong orangnya rata-rata malas kerja ya kan. Iya, jadi maunya kalau dapat bantuan ya harus langsung diantar ke rumahnya gitu loh. Kalau perlu dimasakin, kalau perlu langsung ditaruh di atas meja bersama piringnya biar dia langsung mangap aja gitu. Setahu saya ya nggak ada bantuan yang diantar ke rumah langsung warga ya. Bahkan di desa-desa ya, kebetulan saya ini kan lokasinya jauh dari kota ya. Itu semua bantuan itu harus diambil oleh yang bersangkutan. Itu minimal ke kelurahan gitu loh. Koclak ya kan kalau minta diantar ke rumahnya gitu loh. Aduh. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang lanjutan kabar Gibran yang kemarin dikacangin oleh emak-emak ya, anak wabah ya, dengan mengatakan males gitu ya. Semakin kesini semakin banyak neti yang berspeak up. Rata-rata neti memuji sikap Gibran yang mau langsung becek-becekan dalam meninjau korban banjir ya, dan menyayangkan sikap emak-emak yang terkesan acuh ya, sangat acuh bahkan songong gitu ya kan. Iyalah, makanya mereka dihajar banjir tiap tahun ya kan, karena model orangnya macam kayak gitu. Songongnya kagak ketulungan ya. Selain itu juga ada buzzer kebo tadi yang menggoreng isu tersebut dan menganggap bahwa rakyat sudah gak percaya kepada Gibran dan merasa hanya dimanfaatkan untuk menaikkan elektabilitas. Aduh, gorengan yang tidak mutu ya, hanya warga dengan EQ 78 lah yang percaya dengan bacotan buzzer kebo tersebut. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.